Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Ramadan dengan NPM 2410010149. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang ada kelas, metode, atribut, objek, konstruktor, mutator, asesor, enkapsulasi, inheritance, polymorphisme. Jadi langsung saja kita buat. Pertama-tama itu untuk kita buat kelas dulu. Nah, nama kelasnya misalnya handphone. Di handphone ini kita buat kelas, maksud saya atribut. Misalnya string, merek, ada integer, misalnya RAM. Nah, ini atributnya sudah jadi. Nanti kita pakai enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah untuk membatasi hak akses dari atributnya ini. Misalnya kita pakai private. Private ini membatasi cuma bisa diakses di dalam satu kelas saja. Nah, selanjutnya itu ada protected juga. Protected ini bisa diakses dalam satu paket saja. Ada publik juga di sini. Nah, kalau publik ini bisa diakses di package manapun atau kelas manapun. Nah, itu adalah contoh penggunaan enkapsulasi. Selanjutnya kita buat konstruktor. Agar kita lebih cepat, kita klik kanan, kita insert code. Nah, di sini ada tulisan konstruktor. Kita centang semuanya. Nah, konstruktor ini sudah jadi. Fungsi konstruktor ini adalah agar kita tidak mengulang-ulang untuk menuliskan objeknya. Misalnya di sini kita lihat nih, ini tugas saya sebelumnya. Untuk mengetikkan objeknya, kita harus menulis sepanjang ini atau mengetik sepanjang ini. Sedangkan jika kita menggunakan konstruktor, kita cuma perlu mengisikan parameternya. Nah, seperti ini. Kita mengisikan parameter merek dan RAM-nya. Oke, selanjutnya kita buat asesor dan mutatornya. Kita klik kanan juga, sama seperti sebelumnya. Kita pencet, kita klik semuanya. Sama seperti sebelumnya. Nah, sudah jadi untuk asesor dan mutatornya. Kita bikin metode untuk menampilkan infonya. Sini misalnya sort. Sort ini adalah shortcut untuk mengetikkan sistem output. Nah, kita ketik sort ini, selanjutnya kita tekan tab, tadi akan otomatis seperti ini. Ini misalnya merek HP, di sini RAM-nya. Sudah jadi untuk metode infonya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pewarisan. Pewarisan ini adalah inheritance. Nah, sini saya sudah membuat kelas namanya itu gaming phone. Gaming phone ini extends ke handphone. Jadi extend ini adalah kata kunci dari inheritance atau pewarisan. Jadi si gaming phone ini memiliki kemampuan dari handphone, entah itu
atributnya atau metodenya bisa dipakai oleh gaming phone tanpa perlu mengetikkan yang ada di sini. Jadi gaming phone ini otomatis memiliki kemampuan yang ada di handphone. Nah, sini saya membuat chipset lagi, atribut. Dan sini ada konstruktor, ada asesor dan mutatornya. Oke. Nah, selanjutnya itu ada polimorfisme. Di polimorfisme ini ada dua cara, yaitu ada override dan overloading. Nah, untuk override ini adalah menimpa metode. Jadi metodenya itu tetap sama namanya, tanpa perlu membuat metode baru. Nah, sini kan sebelumnya itu cuma ada tampil info. Tampil info ini cuma ada merek dan RAM. Sedangkan di sini ada judulnya, yaitu gaming phone dengan chipset. Jadi dia akan menimpa dari tampil info ini, dan itu ada, nah ini ada tandanya. Jadi untuk override kita tambahkan ini agar kita mengetahui bahwa metode ini sudah di override atau ditimpa. Nah, sini ada tandanya. Dan sini ada juga is overridden. Nah, langsung saja kita coba di sini. Ini kita push dulu. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini adalah objek pertama. Objek pertama ini memakai kelas handphone, sedangkan objek kedua memakai kelas gaming phone. Nah, di sini sudah ada perbedaannya. Yang memakai objek dari handphone tadi, dia cuma menampilkan merek dan RAM. Sedangkan yang sudah di overridden, dia memakai, dia ada tambahannya, yaitu judulnya gaming phone dan chipsetnya Snapdragon 8 Gen 3. Itu ada contoh polymorphism overridden. Nah, untuk contoh penggunaan mutator dan asesor itu ada di sini. Nah, mutator ini adalah dia akan men-set dulu. Misalnya kita awalnya itu Snapdragon 8 Gen 3. Sini kita set chipsetnya misalnya menjadi Snapdragon 8 Elite. Nah, selanjutnya si asesor ini dia mengambil nilai ini, get ini. Jadi yang awalnya itu private, kan private ini cuma bisa diakses di dalam satu kelas, tetapi karena kita menggunakan asesor dan mutator, kita bisa mengaksesnya menggunakan asesor dan mutator tadi. Jadi walaupun private tetap bisa kita akses. Nah, sini sudah bisa. Asesor Logipon sekarang menggunakan Snapdragon 8 Elite. Itu adalah contoh penggunaan asesor dan mutator. Nah, selanjutnya kan ada polymorphism overloading tadi. Untuk overloading, dia tetap menggunakan metode yang sama di sini. Sini kita copy. Nah, untuk overloading itu adalah penambahan parameter kan. Jadi metodenya itu tetap sama namanya, tetapi parameternya itu berbeda. Sini kita tambahkan misalnya string info tambahan. Jadi kita tambahkan infonya, misalnya info oke. Ini adalah overloading. Kita coba di sini.
ini kita copy karena dia memakai objek pertama yaitu handphone kelasnya. Nah, di sini kita tambahkan, kita isi parameternya. Misalnya HP ini digunakan untuk sehari-hari. Kita coba jalankan. Nah, sukses. Nah, di sini ada tambahan info. Jadi metodenya itu tetap sama, tetapi kita tambahkan parameter hanya, maksud saya parameter baru di sini. Nah, jadi perbedaannya itu untuk overriding tadi dia menambahkan di dalamnya ini kita kayak menimpa itu. Nah, sedangkan overloading itu menambahkan parameternya. Saya di sini string info tambahan. Jadi sekian saja penjelasan saya tentang kode programnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.